Yoga screen Ibu sudah terlihat Yoga? Sudah terlihat dokter. Oke, kita mulai saja kuliahnya ya. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi pagi ini kita akan belajar tentang ekologi kutaneus begitu. Em, Materi minggu lalu yang tentang struktur anatomi kulit kalian sudah dapat dari Dokter Krisna? Belum dokter, karena dok Krisnanya minta di reschedule lagi di minggu depan. Oh gitu. Jadi belum dapat hari yang fix sampai sekarang. Iya belum dokter. Oke. Oke, nanti diingatkan saja ya, jangan sampai terlewat ya. Siap dok. Oke, kalau mendengar dari judulnya ekologi kutanius, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah ekologi gitu ya. Jadi sudah tahu lah ya. Jadi ya ini ilmu yang belajar tentang lingkungan gitu. Dalam hal ini lingkungan yang lebih kecil di kulit gitu. Jadi istilahnya ekologi kutanius. Apa aja sih yang ada di kulit gitu? Nanti kalian akan tahu lebih lanjut ya. Oke, yang pertama yang perlu diingat adalah rambut. Nanti sebenarnya ini juga akan kalian dapat di materinya Dokter Krisna gitu yang detailnya ya. Ini saya hanya memberikan sedikit tentang rambut gitu. Yang perlu kalian ingat tentang rambut adalah satu, merupakan garis pertahanan fisik yang pertama gitu. Sebenarnya ini sama konsepnya dengan kulit. Kulit pun juga garis pertahanan fisik yang pertama. Maksud saya epidermis ya. Jadi sama-sama garis pertahanan fisik yang pertama, epidermis ataupun rambut gitu. Karena yang paling pertama memang bariernya ya rambut ataupun epidermis gitu. Itu yang perlu diingat satu. Kemudian yang kedua, rambut bisa mencegah dan meminimalisir kontak agen patogen atau biologis, kemudian agen kimia, agen fisik dari luar dengan kulit. Ini kalian sudah saya berikan juga yang sebelumnya ya. Gitu. Jadi mirip juga dengan fungsi kulit yang secara umum yang minggu 2 minggu lalu saya berikan ya. Itu yang perlu diingat gitu. Jadi peranannya juga cukup penting rambut di sini gitu. Jadi kalau misalkan kalian memang perlu untuk mencukur rambut hewan gitu, yang pertama harus minta izin dulu ke klien ya atau ke ownernya gitu karena tidak semua owner akan mengizinkan kalian untuk memotong rambut petnya gitu ya. Jadi jangan asal gunting aja, izin dulu. Kalau memang dipersilahkan baru lakukan itu. Kalau tidak ya terpaksa tidak dicukur gitu ya. Tapi kalau kalian bisa memberikan alasan kenapa itu dicukur dengan baik gitu, dengan pengetahuan yang kalian miliki, ya pasti akan dipertimbangkan oleh klien gitu. Nah, pada saat dilakukan pencukuran rambut itu jangan dilakukan sampai yang eh, habis banget gitu, jangan yang sampai benar-benar sampai nyentuh kulit gitu. Biasanya disisakan beberapa senti gitu. Kenapa? Ya ini karena fungsinya ini gitu. Jadi ada beberapa fungsi di situ yang oleh karenanya tidak bisa dilakukan pencukuran secara habis-habisan sampai ke kulit. Ya, itu perlu dipertimbangkan gitu. Kemudian yang perlu diingat adalah rambut juga walaupun sebagai garis pertahanan gitu ya, tapi dia juga berperan atau memiliki fungsi atau bukan fungsi ya, jadinya em, apa ya, berperan sebagai tempat berlabuhnya mikroorganisme juga gitu. Jadi ada satu sisi eh, saya bilang sisi negatif ya, tapi tidak semua juga bakteri atau mikroorganisme itu memiliki nilai negatif sebenarnya kalau dia dalam jumlah yang eh, dalam batas normal gitu ya kan ada yang namanya flora normal tuh dia kan mikroorganisme juga tapi kalau dalam jumlah yang memang dalam fase normalnya dalam batas-batas normalnya ya dia tidak akan tanda kutip bernilai negatif gitu ya karena memang dia tempatnya ada di situ gitu tapi kalau memang dalam jumlah yang sudah melebihi dari batas kuotanya dia ada di ekosistem kulit gitu ya jatuhnya yang menjadi patologis gitu menjadi patogen gitu ya jadi ada sisi positif dan ada juga sisi negatifnya dari rambut itu gitu itu tiga hal yang perlu kalian ingat dari rambut kemudian yang ada di sistem integumen lagi gitu stratum corneum masih ingat stratum corneum yang di
kuliah pertama ya. Jadi ini posisinya ada di epidermis, di strata yang pertama, di stratum yang pertama, yang paling luar. Jadi ada stratum corneum, masih ingat? Di bawahnya ada lucidum, di bawahnya ada lagi granulosum, di bawahnya lagi ada spinosum, di bawahnya lagi ada membran basal yang paling dekat dengan dermis. Nah, kali ini yang paling luar dari epidermis namanya stratum corneum. Nah, ini yang merupakan tadi saya bilang dari epidermis itu stratum corneumnya ini garis pertahanan fisik yang pertama juga sama seperti di rambut tadi, gitu ya. Nah, kemudian dia juga menghasilkan emulsi. Jadi emulsinya di situ peranannya sebagai pertahanan kimia gitu. Jadi yang ada emulsinya itu berupa misalkan substansi yang larut dalam air gitu, termasuk garam inorganik dan protein. Kemudian ada sodium klorid, ada interferon, ada albumin, ada transferin, ada komplement, ada glukokortikoid, ada imunoglobulin. Nah, ini apa sih itu gitu? Saya yakin kalian sudah pernah mendengar istilah-istilah ini sebelumnya di materi-materi atau di kuliah-kuliah dasar kalian gitu. Cuman memang harus dibuka-buka lagi lebih detail apa sih ini, apa sih itu gitu ya. Jadi sehingga nanti kalian bisa ada bayangan gitu nanti apa sih fungsinya ini kok bisa dia menjadi pertahanan kimia ya. Eh, Mekanismenya seperti apa ya, nanti tolong dibuka-buka lagi ya. Kemudian ada lipid atau sebum atau bahasa gampangnya itu minyak gitu ya, yang paling gampang diingat gitu. Jadi sebenarnya minyak, lipid, sebum itu bendanya sama gitu, hanya saja sebutannya aja beda-beda. Kalau nyebut sebum mungkin kesannya menjadi lebih yang negatif gitu ya, kesannya yang penyakit gitu. Tapi sebenarnya enggak juga gitu. Lipid juga sama, lipid ya lemak, minyak gitu, sama aja sebenarnya empat istilah ini gitu ya. Jadi di situ ada lipid atau sebum atau minyak eh, yang akan diurai oleh flora residen nanti akan berubah menjadi asam lemak. Nah, asam lemak ini nanti mempunyai peran untuk membunuh bakteri dan jamur gitu yang dianggap memberikan efek yang jelek untuk kulit gitu ya, dianggap tidak bagus gitu. Jadi ini salah satu eh, mekanisme pertahanan kulit juga. Jadi di situ ada asam lemak ya yang tadinya diurai dari sebum atau lipid itu oleh flora residen di situ. Jadi kalau nggak ada flora residennya ya habis ya, nanti mekanisme yang satu ini ya nggak jalan jadinya gitu, karena nggak ada yang membah sebum yang harusnya diubah menjadi asam lemak itu yang akan bisa membunuh bakteri dan fungi di situ gitu. Jadi sebenarnya tidak semua lipid, minyak, sebum yang dianggap tanda kutip negatif itu jelek gitu ya. Jadi ada perannya di situ sebenarnya mereka. Cuman apapun yang dalam jumlah yang berlebihan tentunya akan tidak baik gitu ya. Tetap dalam batas-batas rentang normalnya gitu. Kemudian berikutnya ada imunoglobulin. Kalian sudah belajar ini juga pastinya di imunologi gitu ya. Imunologi sudah dapat pastinya ya. Nah, diingat lagi ada berapa jenis imunoglobulin sih di tubuh gitu. Kemudian kalau yang khusus di kulitnya, di sistem kulit ya, yang berperan dalam apa namanya, yang termasuk dalam ekologi kutanius gitu, yaitu IgM. Ada yang masih ingat nggak IgM ini? Atau saya ubah ininya. Pertanyaannya, yang mana duluan muncul ketika ada ngelpat patogen masuk ke dalam tubuh? Sesuatu yang asing. Yang mana duluan muncul IgM atau IgE? Sorry, IgG. Ada yang berani menjawab? Nggak apa-apa salah ya, jangan pernah takut salah gitu. Kalau belajar, Izin dokter, ya silakan. mohon maaf kalau salah dokter. Ya, Eh, Menurut saya dokter IgM. Kenapa IgM. IgM? Karena eh, dia selalu muncul pertama dokter. Itu Mm-mm. alasannya dokter. Iya, ya. Terima kasih, Kristianto. Panggilannya siapa? Kristianto, Kristianto, Nesta, April aja ya. Apri dokter Apri. Oh, Apri, nggak ada L-nya Iya gitu. dokter. Tidak dokter. Tidak.
Oke, terima kasih Apri. Ya, benar yang dibilang Apri tadi ya. Jadi, imunoglobulin yang paling pertama akan muncul tidak hanya di sistem kulit ya, tapi di semua sistem tubuh pastinya akan adalah IgM gitu. Jadi dia yang paling pertama muncul. Nanti makin lama pengganti IgM ini adalah IgG gitu, yang berikutnya muncul ya. Nah, di mana sih ada IgM dan IgG ini? Nah, kalau IgM itu adanya di lapisan paling bawah epidermis. Kemudian ada di folikel rambut. Nah, ini perannya atau fungsinya kenapa kalian harus tahu dulu sebenarnya struktur anatomi dari kulit dan rambut itu sehingga ketika saya menyebutkan oh ada di lapisan paling bawah epidermis, langsung muncul di kepala kalian gitu. Oh, epidermis itu di sini. Berarti IgM nih adanya di sini kayak gitu. Harus tahu yang namanya mana namanya folikel rambut itu kebayang di dalam pikirannya. Oh, folikel rambut itu yang ini nih bentuknya gitu. Terus ada di glandula sebaceus atau kelenjar minyak. Nah, muncul juga di kepala kalian. Oh, glandula sebaceus itu adanya di sini nih gitu. Jadi posisinya itu kalian paham gitu. Jadi IgM itu ada di mana gitu. Itu fungsinya kenapa harus tahu dulu struktur morfologi kulit dan rambut di awal gitu ya. Kemudian IgM dan IgG itu ada juga di ruang interstitial dermis gitu. Nah, ini posisinya di dermis ya. Kemudian ada di pembuluh darah dermis, ada di papila rambut tuh. Kemudian ada juga imunoglobulin A, adanya di glandula keringat epitrisial gitu. Tapi kalau di hewan kan karena sangat terbatas ya kelenjar keringatnya gitu. Jadi mungkin ya tidak terlalu sulit kalian untuk mengingatnya. Atau peran dari IgA ini juga tidak terlalu banyak gitu karena yang namanya kelenjar keringat eh, hewan itu dalam hal ini kita lebih ngomong tentang mamalia ya atau small animal lah yang lebih spesifik gitu, sangat terbatas gitu. Ada yang masih ingat nggak saya pernah singgung di mana sih letaknya kelenjar keringat anjing atau kucing? Kayaknya 2 minggu lalu saya sempat singgung juga kalau tidak salah. Ada yang ingat? Yuk, dicoba aja dijawab. Atau nanti saya tunjuk. Nur Halifah. Halo Nur. Halo dok. Nur ada di mana? Di Bukit kah? Di Jimbaran kah? Iya dok. Jimbaran hujan kah? Tidak dok. Oh tidak. Oke. Nur masih ingat nggak kira-kira di mana anjing sama kucing punya kelenjar keringat? Mungkin di kelenjar sebasea dok. Posisinya maksudnya di mana kalau kelenjar keringat itu? Kalau di bagian tubuhnya dia, Di kulit dok. di kulit yang mana? Sebelah mana? Di kepala, di ekor, kayak gitu. Di mananya? Di kaki, di mananya? Mungkin di ekor dok. Di ekor. Oke, saya tampung dulu. Coba yoga. Yoga ini paling gampang kalau ditunjuk. Yoga ada di mana gak? Bener dok. Eh, kelenjar keringat itu di anjing Ada kalau di kalau mana? nggak salah ya dok ya di paunya dok di bantalan kaki, Terus terus di hidungnya, di hidung di sebelah mana? di apa pelanung nasal. Di mana? Maaf ya dok kalau ketawa. Iya, apa? Kan kita memang harus banyak tertawa ya. Oh iya benar. Kalau saya lagi tertawa, berarti kalian boleh ikut tertawa ya, karena artinya oke, serius tapi santai gitu ya, Siap dok siap. biar nggak terlalu serem juga rasanya. Oke, saya tampung dulu. Aura Cynthia. Halo Aura. Iya dok. Nah, kalau menurut Aura atau Aura masih ingat nggak di mana letak kelenjar keringat? Sama kayak yoga tadi, pernah dengarnya ada di bagian hidungnya itu dok. Di hidung sama di Kurang tahu yang lain. Tapi pernah dengar yang di bagian hidung. Oke.
Coba satu lagi Mia. Halo Mia. Ya, Dok. Ya, kalau Mia ingatnya di mana Mia? Ingatnya di telapak kaki. Di telapak kaki. Yang satunya lagi? Di- Kayak tadi mungkin di hidung. Di hidung. Oke. Ya. Jadi sangat terbatas ya. Anjing kucing itu punya kelenjar keringat. Jadi cuma ada di bawah telapak kaki ya. Sama di bagian cermin hidung. Jadi di atas itu yang paling atas ya. Cermin hidung, bukan di mukosa hidungnya ya. Jadi di cermin hidungnya. Nah, karena keterbatasan itulah makanya untuk mengeluarkan panasnya itu ya terbatas sekali gitu ya dari tubuhnya gitu. Jadi jangan dipush juga hewannya untuk mengeluarkan keringat ya kalau memang dia tidak terbiasa seperti itu. Misalkan anjing kucing kalian tidak terbiasa untuk diajak olahraga yang misalkan nih kalian lagi olga gitu ya, olahraga gitu, jogging gitu lah atau lari lah ya keliling lapangan gitu. Jadi kalau hewannya tidak biasa mendapat exercise seperti itu ya tiba-tiba kalian ajak jalan jauh ya jangan gitu ya. Karena ya itu pengeluaran panas mereka sangat terbatas, nanti tiba-tiba kolaps anjing kalian gitu. Ya apalagi yang kecil-kecil itu gitu. Yang besar aja bisa kolaps gitu. Itu sempat ada beberapa kejadian seperti itu gitu. Tapi kalau memang terbiasa gitu, kan kalau terbiasa tuh artinya kan sedikit demi sedikit dia mulai mengatur, ada adaptasi di situ gitu. Ya mungkin oke, tapi kalau tiba-tiba kalian aja yang seperti itu, kemudian mengelilingi lapangan yang dalam jarak yang cukup jauh gitu ya, hati-hati gitu ya. Karena pengeluaran panasnya dari kelenjar keringatnya itu sangat terbatas. Beda dengan manusia yang bisa keluar di seluruh area tubuhnya ya. Kemudian yang perlu kalian ingat lagi yang masuk dalam ekologi kutanius itu ada komplement dalam hal ini disebutkan di literatur itu komplement 3 atau C3 gitu. Jadi apa sih itu komplement? Ini pastinya juga sudah kalian dapatkan di imunologi gitu ya. Interferon, kemudian tadi imunoglobulin, komplement, ini istilah-istilah yang muncul di mata kuliah imunologi gitu. Apa sih itu? Nanti tolong dibaca lagi ya, biar saya tidak menjelaskan secara spesifik gitu komplement itu apa sih ya. Nah, ini komplement ini adanya di stratum corneum. Masih sama tadi ada di stratum yang paling luar dari epidermis. Gitu. Jadi paham ya bagaimana pentingnya epidermis itu buat memprotek dari kulit gitu ya. Jadi kalau kalian sudah merusak stratum corneum atau dalam hal ini epidermis ya kebayang apa saja bisa terjadi gitu ya. Kemudian di ruang interstitial dermis gitu. Ada juga dia. Jadi di epidermis ada, di dermis juga ada. Kemudian derajat keasaman atau kalian lebih familiar mungkin dengan istilah pH. Jadi pH ini memiliki peran sebagai untuk aktivitas antimikroba gitu ya. Jadi biasanya pada umumnya yang baik adalah pH kulit yang kecenderungannya ke arah asam gitu. Tapi tidak yang asam sampai pH-nya 1 gitu, tidak. Jadi ada range-nya gitu. Kalau di anjing berapa, di kucing berapa, di manusia berapa gitu ya. Jadi kecenderungannya adalah dari asam menuju eh, netral gitu ya. Kemudian ada ini nanti kalau terjadi inflamasi di kulit gitu. Jadi pada saat terjadi inflamasi atau peradangan nanti pH kulit itu akan berubah dari asam atau netral yang harusnya normal ini ya dalam kondisi normal itu menjadi ke arah basah gitu. Jadi kalau terlalu basah kondisi kulitnya itu akan tidak baik bagi si kulit gitu. Ya karena nanti aktivitas antimikrobanya tentunya juga akan menurun sehingga mikroba apapun yang akan masuk itu kemungkinan dia akan bisa infeksi dan menginvasi itu akan menjadi lebih besar gitu ya. Jadi yang namanya mikroba itu ternyata dia kalau ke kulit itu nggak bisa langsung menginfeksi gitu. Jadi ada prosesnya, dia harus attach dulu, dia harus nempel dulu. Berhasil nggak dia nempel gitu. Jadi banyak hal yang harus dia lawan dulu di kulit oleh si patogen ini gitu. Nanti kalau dia sudah berhasil mengalahkan sistem pertahanan yang dimiliki oleh si kulit untuk menempel atau attach gitu, baru nanti dia akan ke tahap yang
kolonisasi gitu. Nanti kalau udah berhasil mengkolonisasi, melawan pertahanan si kulit, baru dia ke tahap infeksi. Baru nanti kalau bisa juga menginfeksi, baru ke invasi gitu, menyebar dia dan bereproduksi gitu ya. Jadi tidak serta merta langsung dia bisa langsung menginfeksi gitu. Jadi tidak seperti itu gitu. Maka dari itulah perannya ada sistem pertahanan di situ. Ya, nanti untuk mekanisme pertahanan kulit lebih detailnya akan diberikan oleh Prof. Nyoman Suarte gitu ya. Kemudian yang masuk dalam ekologi juga hidrasi kulit, gitu. Kelembaban kulit gitu ya. Kalau hidrasi kulitnya meningkat, hidrasi kita ngomongin nih masalah jumlah air ya, kelembaban yang ada di kulit gitu. Jadi jumlah mikroorganismenya juga meningkat gitu. Mungkin kalian juga sudah tahu kalau air itu ya memang sumbernya mikroorganisme gitu ya, terutamanya bakteri gitu ya. Jadi kalau hidrasinya kulit meningkat ini secara mikros gitu ya, jadi jumlah mikroorganismenya juga akan meningkat gitu secara logisnya gitu ya. Nah, hidrasi ini penting dalam hal untuk pertumbuhan epidermal gitu. Nanti terkait dengan epidermopoiesis itu nanti akan diberikan oleh Dr. Swandike gitu ya. Kemudian terkait dengan proses keratinisasi atau pertumbuhan atau pergantian kulit gitu, ada prosesnya namanya keratinisasi. Nanti ada juga akan istilah, karena ada istilah keratinisasi, nanti juga akan ada istilah hiperkeratinisasi yang akan nanti bisa memunculkan hiperkeratosis di outputnya, di outcome-nya gitu ya. Kemudian terkait dengan permeabilitas kulit juga hidrasi itu. Nah, kalau di stratum corneum, di epidermis itu bisa meningkat ketebalannya ya sampai 100% itu kalau ada air gitu. Kalau di rambut sih dia cuma bisa meningkat ketebalannya itu sampai 15% gitu. Kenapa? Karena di corneum itu kadar sistemnya lebih tinggi dibandingkan stratum corneum, sehingga dia bisa lebih gampang nyerap airnya gitu, sehingga bisa lebih meningkatkan ketebalannya gitu. Kalau ada kondisi air yang cukup. Tapi kalau tidak ya nggak, sama aja bohong gitu ya, nggak bisa juga gitu. Jadi harus ada air yang cukup juga kalau ingin meningkatkan ketebalannya. Ya. Nah, ini yang rasanya yang terakhir ya, ada mikroflora kulit. Jadi yang namanya mikroflora, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, itu mikroorganisme itu nggak semuanya perannya jelek gitu ya. Jadi ada yang namanya juga flora normal atau fauna normal yang memang ada normal ada di situ gitu. Jadi dalam jumlah yang dalam batas-batasnya, dalam kuotanya mereka ya disebut dengan flora normal atau fauna normal gitu ya. Jadi adanya di lapisan superficial dari epidermis, kemudian di infundibulum folikel rambut. Nah, kalau udah nyebut kayak ini nih, balik lagi ke struktur anatomi kulit gitu ya. Kalau kalian nggak tahu yang mana namanya epidermis, nggak kebayang gitu. Terus gimana ngebayangin lapisan superficial epidermis yang mana kan gitu ya. Apalagi membayangkan ada mikrofloranya di situ gitu, karena lokasinya aja kalian nggak tahu gitu. Kemudian infundibulum folikel rambut yang mana sih gitu. Harus tahu dulu folikel rambut itu sebelah mana, bentuknya seperti apa. Kemudian istilah infundibulum ini juga apa sih infundibulum gitu. Infundibulum ini mirip juga dengan istilah superficial gitu, atau lebih gampangnya bagian paling atas kalau infundibulum ya. Jadi di folikel rambut itu ada sebenarnya dibagi menjadi 3. Jadi ada infundibulum paling atas gitu. Kemudian di bawahnya ada isthmus. Jadi yang masuk dalam isthmus ke bawah itu termasuk yang tadi kelenjar minyak atau sebaseus itu ke bawah gitu. Nanti ada perbatasan lagi namanya zona inferior gitu. Jadi folikel rambut yang dari atas ke bawah itu sebenarnya ada batas-batasnya lagi gitu. Sama seperti epidermis gitu dibagi menjadi 5 stratum gitu. Jadi masing-masing punya batas-batasnya sendiri gitu. Ini yang perlu kalian ingat gitu. Kalau bisa dicantolin, dipahami di kepala gitu, sehingga begitu ada istilah-istilah
yang terkait dengan bagian-bagian dia ada di mana sih, kalian itu udah kebayang gitu. Kalau saya ngomong misalkan di superficial epidermis, misalkan di stratum corneum, saya ngomong misalkan, oh ini adanya di stratum spinosum misalkan, tuh kalian udah kebayang itu lokasinya ada di mana gitu, sehingga nggak bingung lagi gitu ya. Nanti tolong dibaca-baca lagi gitu. Memang nggak bisa langsung ingat gitu. Jadi ya paling nggak selama nanti belajar dermatologi vet ini, basic-basic dari dermatologi itu saya harapkan berapa persennya nempel lah di kepala kalian ya. Seperti yang saya bilang juga sebelumnya, ini tentunya akan penting nanti sebagai bahan kalian bisa mengedukasi klien gitu. Kalau kalian nggak paham ilmu basicnya, ilmu dasarnya gitu, menjelaskan ke kliennya bagaimana? Bingung nanti kalau basicnya tidak cukup gitu. Saya nggak minta yang pintar-pintar banget, harus tahu semua, tidak. Tapi minimal nanti kalian jadi dokter hewan punya basic yang cukup. Bukan hanya basic dermatologi ya, tapi basic ilmu yang lain juga ada dalam batas-batas yang cukup gitu, tidak yang terlalu minim gitu ya. Itu. Kemudian mikroflora yang ada di kulit ini itu bisa mengalami perubahan karena disebabkan juga adanya perubahan di ekologinya sendiri gitu. Misalkan ada perubahan pH, tadi sudah kita sempat bahas ya. Ada perubahan kadar garam atau salinitas di kulit gitu. Ada batas-batasnya ini, kadar garam tuh harusnya seberapa sih di kulit gitu. Kemudian kelembapan, tadi terkait dengan hidrasi ya. Oh, terlalu kering juga tentunya yang nggak bagus gitu. Ada mikroflora yang nggak bisa nih hidup dalam kondisi yang misalkan dalam kelembaban yang sangat minim gitu, nggak bisa gitu ya. Kemudian ada level albumin, ada level asam lemak gitu. Nanti kaitannya ya tentunya berkaitan dengan makan, namanya mikroorganisme, namanya sesuatu yang hidup, dia juga butuh makan. Kalau makanannya nggak cukup, ya nggak akan bisa hidup gitu ya. Albumin itu juga termasuk makanan ya, karena masuk dalam kategori protein gitu. Jadi ada yang butuh protein, dalam hal ini albumin sebagai makanannya. Kemudian dalam asam lemak gitu, dia ada juga loh mikroorganisme yang butuh ini sebagai makanannya gitu ya, yang dibutuhkan untuk hidupnya dia gitu. Itu semua item-item ini itu harus ada dalam range yang normal gitu, dalam jumlah yang normal sehingga mikrofloranya juga bisa hidup sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, ngomongin tentang mikroflora, utamanya sih lebih banyak ke bakteri gitu ya, dan jamur gitu. Jadi kalau virus sih nggak ada, virus tidak masuk dalam mikroflora normal ya di kulit gitu. Jadi yang namanya virus semua eh, ininya konotasinya ke negatif kalau virus ya. Kalau yang namanya mikroflora yang tanda kutip baik gitu, cakupannya adalah bakteri dan jamur, tapi tidak semuanya juga gitu. Oke. Satu lagi ada Demodex, itu kategorinya parasit ya, tapi dalam hal ini lebih banyak ke bakteri gitu. Nah, jadi ada 3 jenis atau kategori gitu yang namanya mikroflora. Itu ada yang residen, ada yang transient, ada yang nomad gitu istilahnya ya. Jadi yang residen itu artinya mikrofloranya ini tidak akan menyebar keluar. Gitu. Jadi pada prinsipnya dia ada di hewan itu, memang ada di hewan itu. Gitu. Jadi mereka akan membentuk mikrokoloni. Gitu. Jadi koloni-koloni dalam ukuran yang kecil-kecil tapi banyak gitu ya, namanya mikrokoloni. Gitu. Ukurannya enggak yang selalu sama gitu. Jadi ada variatif gitu ya. Jadi tetap dalam konteks mikrokoloni. Gitu. Nah, yang namanya mikroflora residen ini em, tidak akan bisa dieliminasi dengan metode degerming. Degerming itu metode untuk kita mengurangi, meminimalisir jumlah mikroorganisme yang ada di kulit gitu atau di permukaan tubuh gitu ya. Misalkan dengan kalian menggunakan alkohol, menggunakan misalkan cuci tangan dengan sabun gitu. Jadi
mikroflora residen ini tidak akan bisa dihilangkan atau dieliminasi dengan metode-metode seperti itu. Gitu. Kenapa? Ya karena memang dia tinggalnya ya di sana gitu. Dia memang tempat hidupnya dia di situ. Jadi kalau kalian mau membersihkan bagaimanapun ya dia nggak akan hilang gitu karena memang dia hidupnya di situ gitu ya. Kemudian yang kedua, transient. Kalau yang ini asalnya dari luar nih, mikroflora ini. Jadi asalnya dari luar, kemudian kalau yang ini nih bisa dieliminasi dengan metode yang degerming tadi gitu, dengan langkah hygiene yang sederhana gitu. Seperti tadi saya bilang, entah kalian mau pakai alkohol, entah kalian mau cuci tangan dengan sabun, bisa gitu. Kenapa? Karena dia asalnya dari luar gitu. Jadi kalau kalian mau bersihin, ya bisa dieliminasi dengan itu gitu. Nanti juga akan hilang. Kemudian yang terakhir ada yang namanya nomad. Kalau yang ini eh dia akan mengkolonisasi dan bereproduksi dalam satu periode waktu. Jadi sebenarnya asalnya sih dari luar gitu, tapi dia berhasil mengkolonisasi terus bereproduksi di situ dalam satu periode waktu ya. Kemudian mengambil keuntungan dari perubahan lingkungan yang ada di permukaan kulit. Seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang berubah gitu yang tidak dalam jumlah normal, nah dia nih suka dalam kondisi yang seperti itu sehingga dia ngerasa oh aku bisa nih bereproduksi lebih banyak sehingga dia yang berkuasa di situ bereproduksi dalam satu periode tertentu gitu. Eh, karena mengambil keuntungan dari perubahan lingkungan yang ada di permukaan kulit ya. Contohnya seperti itu. Nah, itu bakteri dan jamur yang banyak ditemukan di kulit gitu. Nanti ini saya sebutkan beberapa gitu. Jadi ada Micrococcus, ada Staphylococcus, ada koagulase positif dan negatif ya. Jadi Staphylococcus itu jenisnya ada banyak tergantung dikategorikan seperti apa gitu. Misalkan kalau dia dalam kemampuannya untuk mengkoagulasi dikategorikan jadi dua. Jadi ada Staphylococcus yang koagulase positif dan koagulase negatif gitu. Kalau dalam hal dia bisa menghemolisis atau melisiskan darah, ada lagi alfa, gamma, beta gitu hemolitik ya. Jadi yang di Staphylococcus juga ada ya yang hemolitik ini ya, bukan hanya strepto aja ya. Jadi golongan kokus biasanya ada dikategorikan dalam tipe-tipe bisa melisiskan darah atau enggak. Jadi ada Micrococcus, ada Staphylococcus, ada Streptococcus, kemudian ada Acinetobacter gitu, untuk bakterinya. Yang paling sering tentunya Staphylococcus ini ya. Kalau di anjing kucing itu yang disebut dengan flora normalnya Staphylococcus pseudo-intermedius, mungkin kalian baru pertama kali ini mendengar pseudo-intermedius ya, jadi bukan yang intermedius, mungkin yang pernah kalian dengar sebelumnya adalah intermedius, tapi yang sebenarnya yang ada di kulit itu ada pseudo-intermedius gitu ya. Kalau yang kalian dengar juga lebih sering sebelumnya adalah aureus. Aureus itu tidak di kulit hewan ya, originnya atau tempat hidup alaminya bukan di hewan gitu, tapi di manusia. Kenapa bisa ditemukan atau diisolasi dari hewan? Ya karena kontak yang sangat intens artinya. Jadi sempat ada kontak yang cukup dekat sehingga dia berpindah gitu. Sama juga seperti halnya Staphylococcus pseudointermedius gitu, yang aslinya ada di anjing kucing, lebih banyak di anjing ya. Kenapa sih bisa diisolasi dari manusia sehingga ada kasus MRSP gitu ditemukan di manusia ya karena kontak yang cukup dekat itu. Gitu. Kemudian jamur yang paling banyak ditemukan adalah Malassezia. Dalam hal ini yang paling spesifik adalah Pachydermatis gitu ya. Karena Malassezia ini memang flora normal gitu. Jadi memang ada di kulit si hewan itu gitu. Tapi dalam satu kondisi tertentu yang dia menyukai perubahan yang tadi sudah kita bahas, ekologi di kulit itu berubah gitu. Misalkan nih lemaknya atau tubuh menghasilkan minyak atau lemak atau sebum yang lebih banyak gitu. Otomatis Malassezia-nya dia suka. Begitu dia suka dalam kondisi yang menyenangkan buat dia,
yang bagus buat dia akan bertumbuh lebih banyak. Apalagi dalam kondisi yang bakterinya lagi terdepres gitu. Misalkan lagi konsumsi antibiotik gitu ya. Jadi kalau ingat kenapa selalu saya bilang kalau kalian menggunakan antibiotik dan anti radang itu gunakan secara bijaksana. Bijaksana itu tahu kapan memang harus digunakan, kapan tidak. Kapan harus panjang, kapan harus pendek. Itu namanya bijaksana gitu. Jadi tidak semua hal harus kalian tembak dikit-dikit antibiotik, dikit-dikit anti radang gitu. Ya sembuh sih sembuh gitu, tapi harus diingat juga kalau jadi dokter itu efek ke belakangnya nanti gitu, efek jangka panjangnya nanti. Gitu. Jangan memandang hanya efek saat itu aja gitu, apalagi penggunaan anti radang gitu ya. Anti radang itu dikenal sebagai obat dewa gitu. Jadi sakit apapun pada umumnya akan sembuh dengan memberikan anti radang yang steroid pada umumnya ya. Kenapa ya? Karena sistem imunnya ditekan sama dia gitu. Jadi nggak akan berekspresi imunnya. Tapi side effect-nya nanti di belakangnya seperti apa akan banyak hal yang bisa terjadi gitu. Nah, misalkan nih kalian ngasih antibiotik gitu, tidak dengan cara yang bijaksana, tidak bijaksana gitu ya. Misalkan ada pioderma gitu yang ditemukan di kulit, tapi kalian ketemunya cuma di satu spot gitu, misalkan di kaki depan aja. Terus kalian ngasih antibiotiknya yang oral, yang sistemik, injeksi gitu. Seperti yang kalian ketahui, kalau kalian sudah ngasih yang sistemik, dalam hal ini oral ataupun injeksi, ya kerjanya nggak akan di spot satu spot yang di kaki depan itu saja. Kenapa? Karena dia tentunya akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Jadi semua sistem akan kena, sistem organ atau sistem tubuh akan kena gitu ya. Yang tadinya harusnya dia misalkan bakteri yang ada di kulitnya itu fine-fine aja, dia jadinya gara-gara hanya satu spot di situ aja kena semua area yang lain gitu. Sehingga area yang lain yang tadinya harusnya misalkan bakterinya nih kuotanya untuk menjaga ekosistem atau ekologi kutanius yang baik adalah 100 misalkan di sana, gara-gara kalian ngasih antibiotik, dia tinggal 10 gitu. Nah, karena ngerasa tinggal 10 nih, si Malassezia yang juga ada di sana, lirik-lirik nih, mereka cuma tinggal 10 tuh, berarti kita ada space nih untuk menguasai area itu gitu. Apalagi plus ada minyak yang diproduksi lebih banyak di situ. Wah, senang banget dia gitu. Jadi Malassesianya yang nanti akan tambah banyak gitu. Muncul masalah baru padahal spotnya misalkan Pioderma yang hanya 1-2 spot itu nanti ujung-ujung yang muncul berikutnya ada Malassezia karena kalian ngasih antibiotik sistemik gitu. Karena kalian menekan semua bakteri baik yang ada di sistem tubuh gitu, termasuk juga nanti akan berefek ke sistem pencernaan loh. Di sistem cerna kan juga ada bakteri baiknya. Jadi bisa-bisa ada muncul masalah pencernaan di situ. Gitu. Itu kenapa antibiotik, anti radang itu harus digunakan secara bijaksana gitu. Bukan antibiotik aja ya, jadi antimikroba secara umum. Ini salah satu hal yang bisa memicu terjadinya resistensi antimikroba, bukan resistensi antibiotik saja ya, karena yang namanya antimikroba kan ada banyak, bukan hanya antibakteri saja. Jadi ketika kalian memberikan antimikroba tersebut tidak bijaksana, iya, efeknya seperti tadi contohnya gitu, yang harusnya sebenarnya nggak ada bakteri, tapi kalian tembak yang harusnya bisa kalian tembak dengan misalkan ketapel aja, terus kalian tembak dengan senapan mesin gitu. Ya, akhirnya semua hancur gitu. Yang harusnya cuma hancur satu titik, jadinya satu tubuh hancur semua gitu, sehingga menyebabkan perubahan ekologi di sistem itu. Gitu. Dalam hal ini kita ngomongin kutanius ya berarti ekologi kutaniusnya kalian hancurkan semua gitu. Di semua yang dalam kondisi normal yang harusnya proporsinya bagus jadi kena juga gitu sehingga jadi nggak balance begitu nggak balance ya muncullah masalah
Tapi secara umum sebenarnya sih karena judulnya adalah saprophytic fungi gitu. Jadi sebenarnya tidak akan merugikan gitu. Jadi ya cuman apa sih, singgah aja, mampir aja sebenarnya dia di situ. Cuman seringkali eh, dijadikan kambing hitam gitu ketika dia ditemukan di pemeriksaan penunjang gitu. Padahal mungkin sebenarnya ya dia sebenarnya jumlahnya cuma sedikit di sana gitu. Sebenarnya ada kausa primernya di situ. Cuman mungkin yang terdeteksi saat pemeriksaan penunjang adalah yang jamur-jamur ini yang mungkin kebetulan ketemu di situ gitu. Nah, kalau seperti itu kalian harus berpikir ya. Jadi kalau yang Alternaria aspergillus penicillium ini secara umum sebenarnya kalau di kulit itu tidak menimbulkan penyakit yang serius gitu ya. Jadi hanya sifatnya sporadis. Jadi apa ya, jarang gitu ditemukan kasus itu. Jadi kalau ketemu yang ini pastikan dulu apakah memang dia penyebab primernya, kausa primernya. Jangan sampai dijadikan kambing hitam begitu. Dan sebenarnya dia cuman apa sih istilahnya ya, kontaminan gitu. Jadi kalau saya biasanya mengkonfirmasi atau secara teoritis biasanya dikonfirmasi di kultur dulu nih, gitu. Yang sudah kalian temukan secara sitologi dengan beberapa teknik yang akan kalian ambil nanti kita belajar teknik-teknik itu di belakang nanti ya. Terus dilanjutkan dengan teknik sitologi, ketemu nih ada Malassezia, ada Alternaria atau Aspergillus atau Penicillium gitu. Kalau Malassezia ya dipikirkan dulu apa iyakah karena dia flora normal. Jadi kalau kalian ketemu satu, satu, satu itu biasanya iya memang dia ada di situ gitu. Kalau kalian ketemunya satu, satu setiap lapang pandang, maybe not gitu. Jadi bukan penyebab primernya gitu. Tapi kalau ditemukan misalkan dalam jumlah yang cukup besar, misalkan penilaiannya misalkan di atas 3 gitu, dalam beberapa lapang pandang, oke, mungkin iya dia penyebab primer, tapi bisa jadi juga bukan gitu. Karena seringkali juga Malassezia ini sekunder dari misalkan beberapa penyakit yang lain. Contohnya yang paling utama adalah demodekosis gitu. Biasanya kalau ada demodekosis, nah si Malassezia ini ikut-ikutan gitu. Tapi ada kalanya juga memang dia sebagai kausa primernya juga gitu. Jadi harus ditelusuri apakah memang dia sebagai kausa primer atau bukan gitu. Ya. Kalau Alternaria juga sama. Kalau saya biasanya Alternaria aspergillus penicillium ini dilakukan kultur dulu ya. Seringkali juga ketemu Microsporum. Kalau Microsporum bukan saprophytic fungi ya, dia memang parasit murni karena dia memang dianggap parasit kategorinya kalau Dermatophyta. Jadi bukan saprophyt fungi gitu ya. Kalau itu juga sering hanya dengan sitologi ada yang pernah kakak koas kalian menemukan makrokonidianya gitu. Nah, secara teoritis sebenarnya nggak mungkin ketemu makrokonidia. Ada beberapa jenis jamur yang mirip bentuknya seperti makrokonidianya si Microsporum canis gitu. Nah, dipastikan dulu gitu. Apakah ini memang Microsporum, entah spesiesnya apa gitu ya, atau tidak gitu. Karena ada beberapa jamur juga yang mirip bentuknya seperti itu gitu. Kalau saya bisa sih mengidentifikasi ya, yang ini apakah memang makrokonidianya Microsporum canis atau tidak gitu. Karena dulu memang saya cukup lama bekerja dengan Microsporum canis gitu. Nah, tapi kalau untuk yang belum terbiasa mungkin atau tidak sering bekerja dengan itu begitu muncul bentukan seperti makrokonidia, oh ini ringworm nih, oh ini dermatophytosis nih, belum tentu gitu karena ada yang mirip bentuknya seperti itu gitu ya. Nah, untuk memastikan juga biasanya akan saya lakukan ke kultur gitu. Kalau nanti dia tumbuh di kulit, oke, berarti memang dia sebagai kausa primernya. Tapi kalau bukan, mungkin hanya kebetulan aja karena dia di anamnesis kalian lihat memang dia hidupnya di lingkungan bebas, di sekitarnya banyak kebun gitu, ada taman gitu, oke mungkin akan ketemu Alternaria gitu, karena dia mungkin suka guling-guling di situ, kebetulan nempel di lesi itu gitu, jadi di lesinya nempel dan kebetulan kalian periksa, ketemulah dia gitu, padahal sebenarnya bukan dia penyebab utama.
Kalau dia tidak tumbuh di kultur ya bisa, berarti jawabannya memang bukan dia penyebab primernya gitu, ada kausa lain gitu. Jadi ada cara untuk menentukan jamur-jamur ini apakah memang dia penyebab primer atau bukan gitu ya. Kalau di bakteri ya ada juga tekniknya dikaitkan ke klinis gitu ya. Kalau klinisnya memang sudah muncul yang klinis-klinis infeksi bakteri, ya berarti dia bukan peranannya sudah bukan tidak bukan sebagai flora normal lagi di situ gitu. Misalkan ketemu kokus gitu, mungkin kalian identifikasi sebagai Staphylococcus pseudointermedius yang memang ada di anjing kucing gitu ya. Memang dia ada di situ seperti saya bilang kan, tapi apakah dia menjadi penyebab atau kausa primer dari penyakit itu ya dicari tahu dulu gitu. Jangan sampai kalian cuma ngobatin yang untuk bakterinya aja, ternyata bukan si Staphylococcus itu penyebab primernya. Jadi seolah-olah penyakitnya nggak sembuh gitu. Sembuhnya ya infeksi bakterinya aja. Kausa primernya penyebab awalnya ya masih berjalan penyakitnya gitu. Karena kalian nggak ketemu, nggak tahu apa penyebab primernya gitu. Itu ya. Wah, itu slide terakhir ternyata. Mungkin itu yang bisa saya tanamkan atau berikan tentang ekologi kutanis. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi walaupun Izin kesan masuk dokter. Izin bertanya dokter. Hmm, Saya mau tanya dokter. Anjing ada tidak dok keringat dingin ya? keringat dingin. Iya dokter. Kenapa disebut keringat dingin gitu dulu deh? Alasan saya pertanyaan begini dokter karena kalau di manusia kan ada gitu ya dokter, bisa dikatakan begini paru-paru basah atau keringat dingin. Tapi saya karena di benak saya ke dokter berpikir begini, mungkin ada juga anjing dokter keringat dingin gitu dokter. Ada atau tidak gitu dokter? Sejauh ini sih saya belum pernah mendengar ada keluar keringat, tanda kutip keringat dingin ya dalam hal ini gitu, seperti yang terjadi pada manusia gitu ya. Nah, mungkin kita sampai bisa mengidentifikasi keringat dingin itu ya karena kita punya banyak kelenjar tempat keluarnya keringat di tubuh kita, bahkan di seluruh tubuh kita gitu ya, sehingga teridentifikasi bahwa kita mengeluarkan keringat, dalam hal ini keringat dingin gitu ya. Nah, karena si anjing itu tempat keluar keringatnya hanya sedikit, hidungnya gitu, jadi saking sedikitnya mungkin tidak teridentifikasi sampai di titik itu gitu. Mungkin dia keluar keringat dalam kondisi-kondisi tertentu, dia yang mengeluarkan keringat cukup banyak, tapi hanya bisa keluar lewat yang dua pintu tadi, jadi kesannya terabaikan gitu. Jadi tidak dinotis begitu loh. Apalagi dinotis sebagai keringat dingin gitu. Padahal sebenarnya tanda kutip ini bentuk tubuh untuk mengadaptasikan panas yang ada di dalam tubuhnya gitu kan. Artinya dikeluarin gitu kan. Karena dia cuman pengeluarannya cuma dua gitu, seringkali ownernya nggak ngeh gitu. Begitu, ini siapa yang nanya tadi ya? Apri dokter. Iya, Apri. Gitu ya, Apri. Oke dokter. Terima kasih dokter. Barangkali dalam kondisi yang tadi seperti saya bilang gitu, yang anjingmu nih, misalkan kamu lagi pengen ngajak anjingmu lari gitu, padahal kamu nggak pernah ngajak dia exercise lari yang seperti itu. Baru pertama kali, habis itu kamu sudah ngajak dia agak berat, tentunya ya itu dia akan mengeluarkan keringat itu ya lewat dua pintu ini saja gitu. Saking banyaknya cuma dua pintu ini aja yang bisa dikeluarin, tapi karena di dalam tubuh sana masih terakumulasi, seringkali anjing kucingnya menjadi kolaps dalam kondisi seperti itu gitu. Jadi apa ya istilahnya? Ada istilahnya itu sejenis shock gitu. Aduh saya lupa namanya. Jadi karena terlalu panas tubuhnya gitu. Jadi jantungnya juga terpompa dengan uh, keras gitu. Karena kejadian teman saya itu dia anjingnya mati karena nggak pernah anjingnya diajak lari gitu di renon ya. Jadi dia memang suka lari gitu. Dia terbiasa lari, entah kenapa dia bawa anjingnya hari itu gitu. Padahal anjing besar lagi nih. Nah, kalau nggak salah husky ya waktu dia bawa gitu.
Terus akhirnya pulang-pulang dari sana baru diajak 1-2 keliling ya rasanya gitu. Jadi anjingnya akhirnya menggap-menggap gitu, badannya panas karena pintu keluarnya cuma 2 itu, jadi akhirnya kolaps, dibawa ke klinik, matilah sudah gitu lewat gitu. Karena memang tidak terbiasa. Perlu diingat itu ya, jadi jangan memberikan exercise yang memang dia nggak terbiasa seperti itu gitu. Jadi kalau kalian dilatih sedikit demi sedikit juga ya oke gitu. Seperti anjing-anjing polisi gitu kan dia memang sudah memang dilatih untuk itu sehingga tubuhnya bisa beradaptasi bagaimana untuk menangani itu. Tapi kalau tiba-tiba diberi latihan yang berat ya jangan gitu. Gitu ya Apri ya. Oke dokter, terima kasih. Ada pertanyaan lain lagi? Izin bertanya, Dok. Silakan. Dok, perkenalkan nama saya Abigail Natania dengan dengan NIM 220951120. Izin bertanya, Dok, untuk tadi kan kalau kelenjar keringat anjing dan kucing itu hanya pada bagian tubuh yang tidak berambut seperti paus dan cermin hidungnya. Tapi, Dok, bagaimana kalau misalkan itu pada kucing Sphinx yang seluruh tubuhnya itu tidak ada rambutnya, apakah kelenjar keringatnya itu berarti ada di seluruh tubuhnya atau bagaimana, Dok? Terima kasih. Sama aja konsepnya, Abigail. Sama entah dia memang punya rambut banyak atau seperti kucing yang Sphinx itu ya, konsepnya sama. Jadi kelenjar keringat pada hewan itu sangat terbatas. Sama ya. Baik, terima kasih, Dok. Jadi jenis-jenis hewan yang memiliki rambut sedikit itu ya kecenderungannya akan menjadi lebih rentan sebenarnya. Seperti yang kalian sudah tahu tadi belajar di slide yang pertama ya. Jadi rambut itu perannya juga cukup penting gitu. Jadi ya dengan tidak adanya rambut yang menutupi tubuhnya, kemungkinannya untuk terinfeksi sesuatu atau pintu masuk apapun itu menjadi lebih mudah gitu ya. Kulit juga, sorry, rambut juga sebenarnya contohnya menghalau dingin lah bilang ya. Jadi kalau jenis-jenis kucing Sphinx itu jadinya ya lebih mudah terekspos dari dingin gitu karena nggak ada yang ngeprotek badannya dia. Gitu. Jadi secara konsep sama ya Abigail ya. Jadi di hewan konsepnya berbeda dengan Oke, Dok. Terima kasih. beda dengan primata ya. Kok primata sama ya dengan kita ya karena kita juga primata gitu. Jadi yang sedikit berbeda itu di anjing kucing memang. Ada lagi? Yoga nanti saya diingetin buat ini ya yoga oase ya. Oh iya, nggih dok, siap. Jadi saya kalau tidak ada yang mengingatkan terhadap sesuatu gitu, jadi seringkali lupa gitu karena isi kepalanya banyak banget gitu. Jadi kalau nggak di reminder oleh seseorang gitu, oleh mahasiswa gitu, jadi pasti ada aja yang kelupaan gitu. Siap dok. Ada lagi nanti saya share ke kalian juga buku basic dari dermatologi ya ini buku lama sebenarnya tapi basic semua ada di situ. Kalau yang keluaran terbarunya itu sudah lebih advance gitu. Jadi saya akan kasih buku yang ini dulu. Jadi bentukannya adalah e-book gitu. Jadi apapun yang kalian cari tentang basic dari dermatologi ada di sini gitu. Cuman memang dalam bahasa Inggris gitu. Tapi kan nggak apa-apa. Kalian sekarang kan sudah banyak banget tools untuk uh, mentranslate English gitu ya. Tuh, saya pun belajar dermatologi di awal ya dengan buku ini gitu. Awal saya belajar dermatologi dengan buku ini. Nanti saya akan berikan atau saya share di Oase. Atau kalau kelupaan nanti WA itu nggak terbatas ya ininya ya yoga ya. Besar filenya, ada batasan besar file yang bisa di-share di WA gitu. Kalau dokumen gitu dok, dia gak ada batasannya. Baru kalau foto video ada batasannya dok. Oh gitu. Berarti kalau file dokumen biasa nggak ya? Ya, tapi kalau terlalu gede mungkin lama di dokternya ngirimnya nanti.
Oh gitu. Oke. Oke, oke. Karena bukunya tebal banget, filenya juga ratusan, apa itu namanya, ratusan mega ya ukurannya rasanya. Karena memang bukunya tebal, cuman bagus gitu. Untuk basic-basic dermatologi kalian startnya dari sana dulu untuk belajarnya gitu. Ada yang edisi terbarunya itu lebih ini lagi gitu. Ada yang lebih advance di dalamnya gitu. Saran saya sih baca yang ini dulu gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau ada ditanyakan, kita sudahi dulu kuliah pada pagi hari ini. Yoga, jangan lupa absensinya ya. Sudah Sudah, Yoga? dokter. Terima kasih, Yoga. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan bertanya mungkin di perkuliahan berikutnya gitu ya. Untuk perkuliahan minggu depan, kalau tidak salah pertemuan keempat itu dengan Dr. Swandike, nanti kalian akan belajar tentang pembentukan epidermis dan keratogenesis gitu kalau tidak salah materinya. Tolong diingatkan Dr. Swandike ya, Yoga ya. Kalau Yoga sudah ada kontaknya? Sudah ada dok. Ada ya. Aman. Nanti diingatkan beliau ya. Nanti saya juga akan ingatkan beliau. Kalau dulu Dokter Batan yang memegang materi ini, karena Dokter Batannya sudah pensiun, jadi saya oper ke Dokter Suwandike, gitu ya. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup kuliah pada hari ini.